Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Episode kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana sih keahlian saya dalam membuat sebuah magnet kulkas. Di samping saya sudah ada Mbak Rati. Assalamualaikum Mbak Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rati bisa ceritain kepada kita bagaimana sih awal mulanya Mbak Rati akhirnya memutuskan usaha bisnis online magnet kulkas ini? Awalnya anak saya yang besar itu tiap diajak ke mall sukanya minta donat. Nah di situ banyak sekali toppingan donat. Terus ada ide karena saya nggak bisa masak. Ada ide gimana kalau donat itu kayaknya cantik deh kalau dibikin hiasan. Nah dari awal di situ saya nyoba bikin donat dengan aneka toppingnya. Terus kita upload di Facebook, di jaring sosial. Alhamdulillah dari uploadan itu ada feedback dari teman-teman, ada yang pesan meskipun baru 1-2 gitu. Itu tahun berapa Mbak Rati? Tahun 2010. Oh baru ya, Iya. jadi masih usahanya masih terbilang baru. Waktu itu Mbak Rati memang bekerja atau memang ibu rumah tangga? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga saja. Iya. Jadi karena ada hasrat keinginan dari Mbak Rati sendiri yang ingin memodifikasi dari donat yang sebenarnya kita makan tapi bisa menjadi hiasan, akhirnya muncullah ide untuk membuat magnet kulkas. Dulu awalnya memang membuat magnet kulkas atau hanya hiasan aja? Awalnya saya niat untuk berbisnis itu karena di tahun 2010 ya. Waktu itu Gunung Merapi meletus itu. Nah, di situ saya tergerak untuk saya bisa bantu apa sih gitu. Dari situ saya coba jual ke teman-teman, terus saya jual online juga. Nah, kayaknya ada respon yang positif dari teman-teman juga. Nah, dari situ saya kepengen punya bisnis yang mobile karena memang suami saya itu tugasnya pindah-pindah. Mungkin yang cocok ada bisnis online ya. Nah, waktu itu tergerak hatinya adalah salah satu ingin membantu para korban dari Gunung Merapi. Iya, betul. Tapi alhamdulillah tersalurkan. Iya, alhamdulillah. Dari saya bikin magnet awalnya itu 20 biji. 20 itu langsung saya sumbangkan ke. Waktu itu dijual berapa? Waktu itu masih yang 5 ribuan. 5.000. Iya. Terus laku 20 langsung disumbangkan. Iya. Mulia juga ya Mbak. Artinya ketika memulai usaha bisnis itu tidak selalu kita melihat cukup modal, tidak selalu melihat bagaimana untung besarnya, tapi justru tergerak apa yang saya bisa bantu dan insya Allah ini bisa menjadi usaha sendiri gitu kan. Usaha yang benar-benar bisa menghidupkan, mudah-mudahan seperti itu ya. Untuk kedepannya. Nah, awal mulanya pertama donat, lalu akhirnya berkembang untuk membuat itu dari kita request dari teman-teman juga ya. Untuk variasi itu ada yang minta Mbak dibikinin kentang dong, dibikinin pizza dong. Dari situ belajar kalau beli makanan nggak boleh dimakan dulu, diukur dulu pakai penggaris. Terus baru setelah itu kita coba bikin polanya. Dari coba-coba itu akhirnya sekarang alhamdulillah udah jadi sekitar 40-an jenis. Nah, bicara coba-coba, tidak memiliki skill gitu, tidak belajar, tapi artinya ada kemauan yang sangat sungguh-sungguh pada akhirnya melakukan berbagai macam bentuk dari kriteria-kriteria magnet kulkas ini gitu ya. Belajar menjahitnya bagaimana? Saya nggak pernah kursus juga ya. Tapi karena memang basicnya saya dari kecil itu suka. Jadi mungkin ada bakat juga. Dari kecil suka ngutak-ngatik sesuatu, bikin kerajinan tangan. Senang berkreasi iya, ya. Betul. Dari situ ya suka nyoba-nyoba aja. Kalau misalnya lihat di internet ada apa gitu, wah penasaran, nyoba gitu. Bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja sih Mbak? Bahannya ada kain flanel, seperti ini. Ada dakron, kayak semacam buat isian boneka. Kita pakai juga lem, sama tali juga.
Itu kurang lebih pembuatannya, iya. Tapi gimana pun juga yang paling canggih adalah bagaimana tangannya, ya kan? Mau sekomplit apapun perlengkapannya, tapi kalau tangannya tidak selentur atau sekreasinya Mbak Rati juga belum tentu bisa menghasilkan dari produk-produk yang seperti ini. Kalau boleh tahu harga yang sebesar ini berapa, Mbak? Yang itu 10.000. 10.000, itu yang paling mahal atau Enggak, ada lagi yang lebih mahal? Yang ada lagi yang lebih mahal. Itu apa? Berbentuk itu cake, jadi cake slice, dia dikemas mika. Jadi seperti cake sebenarnya yang dijual di itu dikemas sampai mika. Berapa harganya? 15.000. 15.000. Iya. Kalau untuk yang paling murah dari ada di sini yang mana? Yang ini apa? Dadar gulung. Dadar gulung. Oh, ini Iya. ya dadar gulung. Jadi lapar. Dadar gulung dijualnya berapa? 3.000. 3.000. Iya. Nah, akhirnya berkembang dari teman ke teman sampai sekarang ini pelanggannya sudah, apakah memang sudah menjadi souvenir atau bagaimana? Ada juga yang souvenir, tapi rata-rata karena saya online ya, jadi dikirimnya ya alhamdulillah udah ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Iya. Terus? Tapi rata-rata untuk dijual lagi. Jadi memang mereka di resell lagi. Di reseller, mereka jadi resellernya dari Mbak Ratih ya. Iya. Dan harganya berbeda. Berbeda. Biasanya mereka dikasih peluang gitu ya untuk naik berapa persen dari setiap barang. Kalau setiap barang saya nggak matok mereka harus jual berapa. Artinya mereka jual putus aja, Iya, beli jual sama Mbak putus, Ratih, nanti iya. terserah mereka mau jualnya berapa gitu. Iya. Nah, Mbak, ketika akhirnya memutuskan bisnis ini kan pasti ada proses juga diskusi dengan suami, support suami sampai sejauh apa, dan bagaimana juga mengurus anak-anak yang tadinya mungkin perhatiannya lebih, sekarang kan dengan ada usaha ini pasti otomatis perhatiannya berkurang. Alhamdulillah suami saya support ya. Nah, tapi alhamdulillah seperti apa nanti ya kita akan ngobrol setelah yang satu ini ya. Iya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya Zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya Zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, Zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Rati, bagaimana berkreasi menggunakan bahan-bahan yang sangat minimalis tapi bisa menghasilkan untuk kehidupan keluarga ya Mbak. Iya. Mbak, bagaimana sih support dari suami? Alhamdulillah suami mendukung ya. Kalau belanja bahan juga ditemani. Semisal kayak kalau kita souvenir kan pasti ada ucapannya, ada ininya. Suami sih yang bikinin. Mendukung juga Iya. ya, alhamdulillah. Tapi untuk membagi waktu dengan anak-anak bagaimana? Anak-anak, saya prioritas memang ke anak-anak. Makanya dulu saya pernah bikin kursus privat, tapi akhirnya berhenti karena yang kecil udah sekolah, jadi semakin ini antar jemputnya. Akhirnya saya fokus aja ke anak-anak sama pesanan-pesanan aja. Jadi sebenarnya niatnya ingin mengembangkan lagi gitu, tapi Iya. memang nanti ada waktunya ya Mbak. Iya. Dan untuk memperdayakan juga masyarakat sekitar dilakukan sama Mbak Rati ya. Waktu itu di tahun berapa Mbak? Dan bagaimana ceritanya? Di tahun 2011 apa 2012. Jadi saya coba ngumpulin ibu-ibu gitu kan. Kebetulan tiap tahun kita planning untuk bikin kursus gratis. Siapa aja boleh datang, boleh belajar. Setahun 2 kali, di awal dan di akhir tahun. Dari situ nyoba untuk nyari bakat. Siapa sih yang kira-kira bisa? Artinya di sisi lain juga ingin memberikan peluang pekerjaan ya, kesempatan Iya. bekerja. Lalu karena memang jadwal saya itu di anak-anak semua, dari jam
7 pagi sampai jam 5 sore itu harus antar jemput anak-anak. Jadi kita bekerja di rumah masing-masing. Nah, suatu ketika ada pesanan lumayan banyak gitu ya. Saya bagi untuk ibu-ibu itu. Ada yang bikinnya satu rapi gitu ya, bikin donat satu rapi. Coba Bu, tolong bikin 100. Begitu sampai rumah, udah jadi diantar ke rumah itu udah bentuknya nggak bunder lagi. Terus? Nah dari situ saya juga belajar, kayaknya nggak bisa ini kalau modelnya kayak gini kerja di rumah masing-masing. Harus ngumpul di satu tempat, jadi kalau ada kesalahan, kita langsung bisa ingatkan. Ya? Iya. Nah waktunya itu yang saya belum punya. Nah, waktu itu menghadapi pesanan yang mungkin sudah waktunya harus diberikan diantar, sementara barangnya bisa dibilang tidak sesuai dengan yang permintaan. Terus Mbak Rati apa yang Mbak Rati lakukan? Akhirnya saya bongkar semua. Bongkar semua Iya. lalu? Saya bongkar, saya yang Kerjakan masih lagi? bisa, yang masih bisa dipermak, kalau nggak bisa ganti baru. Terus waktunya bagaimana? Lembur sampai malam, Mbak. Tapi untuk servis yang diberikan kepada pelanggan tetap sesuai dengan waktunya. Iya. Tapi- Jadi kalau misalnya pesanan banyak, saya nggak berani untuk ngambil waktu yang mereka deket gitu ya. Paling nggak sebulan sebelumnya, jadi agak longgar waktu. Jadi kalau tadi ya, kalau ada kendala tadi bisa langsung cepat diselesaikan. Padahal niat awal dari Mbak Rati tadinya ingin membantu mereka, paling tidak ada penghasilan walaupun kecil ya. Tapi gimana pun juga itu kan kembali lagi ke manusianya gitu ya. Bagaimana niat dia untuk benar-benar bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi sebenarnya. Nah, Mbak Rati, dalam sebulan itu pelanggannya sudah berapa banyak, Mbak? Kalau kita bicara online. Kalau berapa banyak? Rata-rata. Rata-rata 2 hari sekali itu kita ngirim. 2 hari sekali itu ngirim? Rata-rata. Kalau yang sehari itu kan saya bisa, kalau macam-macam gini ya, bisa jadi sekitar 20 sampai 30 biji. Satu hari? Iya. Itu setelah urusan anak-anak? Iya. Terus? Kalau misalnya cuman kalau souvenir kan biasanya sama semua gitu kan, itu lebih gampang lagi, sehari bisa 50 biji. Dan anak-anak itu bisa membantu juga. Oh ya? Iya. Membantu dalam hal apa misalnya? Masukin dakron. Nanti saya finishnya saya yang controlling, tapi mereka bisa bantu masukin dakron, bisa packing di plastik, ya seperti itu. Digaji berapa mereka? Ayo. Ya pasti ada ekstra uang sakunya, ada ekstra makanannya, ada ekstra mainannya. Jadi alhamdulillah juga ya anak-anak cukup mengerti ya di tengah kesibukan yang memang ibunya ini harus berbagi gitu ketika memang ada pesanan banyak, tapi juga bisa memberikan waktu yang terbaik untuk mereka. Pernah nggak Mbak dalam situasi yang memang benar-benar semuanya serba urgent, semuanya serba harus selesai gitu. Sementara anak, kita kan bicara bisnis tidak selalu indah gitu ya, tidak mulus, tiba-tiba anak sakit atau apa gitu. Pernah di saat yang benar-benar harus memilih pada akhirnya? Kalau saya kebetulan sekarang ada tetangga satu, kadang dia bisa bantu. Ya saya ini aja sama dia. Udah artinya sudah seperti apa yang dimaui oleh Mbak Rati hasil kerjanya? Cuma item-item tertentu saja. Oh jadi nggak semuanya? Kalau untuk semuanya saya tetap harus lembur sendiri. Paling favorit pesanannya yang mana Mbak? Burger banyak yang suka, burger, donat, aktor, lapis, sama klepon. Lapis Surabaya juga banyak yang suka. Jadi ada beberapa item yang mungkin 10 item yang menjadi favorit ya, untuk beberapa pelanggannya. Berarti dalam sebulan itu hampir kita hitung keseluruhan berapa banyak yang sudah Mbak Rati buat dalam sebulan produknya sendiri? Produknya sendiri, kalau saya bikin itu made by order ya. Jadi tapi rata-rata berapa ya? Bisa sampai 300 dalam sebulan lebih? Bisa lebih. Alhamdulillah ya Mbak, yang tadinya memang inspirasinya datang dari anak gitu ya, lalu tergugah hatinya melihat kondisi para korban yang benar-benar dibantu, sekarang sudah bisa menjadi bisnis yang
sudah banyak pelanggannya. Bagaimana Mbak Rati bersyukur menyikapi itu semua? Ya, saya yang jelas bersyukur sama Allah. Sekarang udah bisa berkembang seperti ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa benar-benar memberdayakan lingkungan sekitar. Bisa lebih bermanfaat lah buat orang lain. Tapi itu ya, kita sebagai muslimah bagaimanapun bermanfaat untuk orang lain gitu ya, apalagi untuk keluarga sendiri, itu sangat sesuatu yang indah dan insya Allah berkah. Iya, betul. Nah, nanti setelah yang satu ini saya pengen diajarkan sama Mbak Rati bagaimana cara membuatnya dari proses awal ya. Iya, oke. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, alhamdulillah masih bersama saya dan juga dengan Mbak Rati. Mbak Rati, aku mau coba dong gimana cara buat proses awalnya. Kita sekarang mau buat apa nih? Kita buat pastel aja. Pastel yang seperti ini ya. Ini pastel ya. Oke. Bahan-bahannya tadi flanel tadi. Bahannya, ya, flanel, ada lem, dakron, sama gunting aja. Ini proses awalnya, Ya, proses jadi flanel awalnya. ini dibentuk dulu bundar ya. Ya, dibentuk pola dulu. Bentar. Ini polanya ya. Berapa lama Mbak proses belajarnya setiap item? Kan coba-coba dulu prosesnya, beli makanan matang tidak boleh makan. Terus udah gitu mencoba-coba untuk memodifikasi. Berapa lama dalam setiap item itu proses belajarnya? Tergantung gampang enggaknya bentuknya, Mbak. Yang paling lama tuh yang mana waktu itu? Burger. Burger paling Iya. lama. Karena dia kalau kayak gini, mungkin kalau kayak gini ya, kita bisa ukur, Oh iya. ya kan, langsung jadi. Tapi kalau burger dia diserut lagi, nanti kalau atas sama bawah nggak sinkron, ganti lagi ukurannya gitu. Iya. Ini dia ya. Ini udah berbentuk lingkaran, kita lipat jadi 2, kita lem di pinggirnya. Ya, aku sudah ada nih yang udah jadi. Oh, sampai nanti hasilnya berisi seperti ini ya Mbak. Iya. Untuk sampai sini sih saya bisa, tapi begitu kayaknya melintir-melintirnya agak susah. Sisakan sedikit untuk masuk dakron. Setelah itu ditutup. Ini sudah cukup kering ya Mbak? Sudah. Sudah ya. Iya. Ya. Kita masukkan dakron tadi. Iya. Saya coba ya Mbak. Iya. Ini anak-anak sudah bisa sampai proses ini. Masuk dakron. Tapi tetap yang bikin ininya saya. Mbak, kan kalau bicara bisnis online, artinya kan kalau kita bicara dengan orang yang kenal, kita aman ya Mbak. Gitu. Iya. Tapi kalau pastikan ada juga pelanggan-pelanggan yang memang Mbak Rati sendiri belum mengenalnya gitu ya. Bagaimana akhirnya Mbak Ratih berusaha untuk bisa meyakinkan insya Allah orang ini bayar. Pernah nggak Mbak, atau pernah nggak ada kejadian yang barang sudah dikirim tapi ternyata belum pernah? Jangan sampai ya Mbak ya. Tapi proses awalnya bagaimana waktu itu? Mereka kirim dulu uangnya, Iya. baru diantar barangnya. Iya betul. Karena kita nggak selalu connect sama orang yang kita kenal, jadi kita cari aman saja. Setelah ditransfer baru kita kirim barangnya. Setelah ditransfer baru, jadi tetap dibuat dulu. Iya. Tidak pakai DP waktu itu. Kalau dalam jumlah besar, dalam arti 1 juta ke atas,
pakai DP, tapi kalau kecil-kecil enggak. Nggak pakai, jadi bisa langsung dipesan. Iya. Tapi mereka proses pembayaran dulu, Iya. baru Mbak Rati kerjakan. Mbak, untuk membeli alat-alat ini kayak flanel, terus udah gitu tadi tali, itu susah nggak sih mencari barang bahan ini, kesulitannya? Kalau dulu susah iya. Karena Tapi karena kebetulan saya tinggal di Bekasi, nggak Mbak, ini banyak. benar nggak Mbak? Iya. Tapi ini Mbak apa? Ininya kurang. Oh, daftarnya Nah, kurang. Ya. Dulu tinggal di Bekasi. Iya, di Bekasi itu jarang toko-toko yang menyediakan lengkap kebutuhan craft. Akhirnya kita balik lagi nyari supplier online. Oh gitu. Iya. Heeh. Jadi malah mereka yang dari Jakarta kebetulan. Jadi mereka punya bahan-bahan lengkap. Kalau nggak ada di satu supplier, kita cari ke supplier yang lain. Prosesnya juga lumayan panjang ya mencari supplier, kan perbandingan harga gitu, kualitas itu sempat dilakukan survei dulu dong sebelumnya. Iya. Dan mereka biasanya hitungannya kayak bahan flanel gini per apa Mbak? Per meter. Per meter, hitungannya Iya. tetap per meter ya. Iya. Oke, ini sudah jadi. Kita tetap tunggu kering. Iya. Kalau bisa dibilang dapurnya dalam satu produk ini untungannya bisa seberapa persen Mbak? Minimal 50% dari harga reseller. Minimal. Minimal. Minimal 50% dari harga reseller sudah pasti dapat Sudah untung. pasti dapat, Alhamdulillah iya. ya Mbak ya. Alhamdulillah. Paling tidak kebayar ya, walaupun kerja harus sampai lembur dan begadang. Alhamdulillah. Tabungannya tapi terisi terus. Lalu step yang kedua? Ini satu. Ya nggak apa-apa. Saya lihat Mbak Rati aja karena saya yakin pasti saya nggak bisa melintirnya. Step kedua, kita gunting kain seperti ini, kira-kira lebar 1 1 senti ya? cm, panjang 20 cm. Ya. Kita lem di pinggir yang ini melingkar. Nah ini yang biasanya memang harus mempunyai keahlian ya, melintirnya itu ya. Iya. Tapi kalau latihan terus bisa lah Mbak pasti. Ya. Kita putar-putar aja. Oh, seperti ini. Jadi hanya di satu sisi sini ya Mbak ya? Iya, di satu sisi aja diputar-putar. Kalau yang burger gini dalam sehari bisa dapat berapa Mbak? Bikin seperti ini? Karena kan tadi prosesnya cukup lama ya. Iya. Ada yang diserut dulu, kalau roti atas sama roti bawahnya tidak sinkron, harus diulang lagi. Enggak. Jadi kalau dulu pertama bikin iya. Iya. Tapi kalau sekarang kita udah Sudah bikin ca- pola. Oh. Jadi setiap makanan ada polanya masing-masing. Jadi nggak harus coba-coba dulu. Iya. Ini yang sudah jadi. Ini cabenya Seperti ya? ini. Ya. Lalu kita bikin cabenya. Iya. Oh, jadi si tangkainya ini di dalam ya? Iya, tangkainya ada di dalam. Jadi seperti ini. Ternyata nggak sulit ya Mbak? Udah kalau tahu tekniknya, Tahu rahasianya? tahu rahasianya. Oke. Tapi untuk mencari magnetnya tidak kesulitan Mbak? Itu dengan menggunakan supplier online Iya. juga? Oh Iya. Tadinya tadinya saya mulai bikin ini di Bandung. Ada toko-toko di Bandung itu ada, tapi begitu sampai Bekasi nyari kemana-mana nggak dapat. Akhirnya browsing ke online, ada toko di Jakarta sana, dia mau kirim, di sana ada, ya udah kita ngambil dari situ aja. Jadi sebenarnya untuk memulai usaha itu nggak harus dengan modal yang besar. Yang penting keinginan yang besar ya. Keinginan yang besar. Dan jangan selalu berpikir udah dapat untung besar ya. Iya. Bismillah gitu ya. Bismillah. Udah jadi deh.
Nah, ya kurang lebih sih kalau saya hitung nggak sampai 5 menit ya Mbak satu barang ini ya. Iya. Kurang lebih ya. Nah, namanya apa sih Mbak? Dari tadi kita ngobrol tapi belum tahu nih namanya dari produknya Mbak Ratih. Saya magnet kulkas The Ningrat. The Ningrat. Kenapa Mbak pakai nama itu? Kebetulan nama saya itu Kusuma Ningrati, jadi diambil belakang sama depannya Ningrat. Jadi supaya orang juga lebih mengenal gitu ya si pemiliknya. Mbak, harapan kedepannya apa Mbak? Harapan kedepannya sebenarnya kepengennya bisa memberdayakan mungkin ibu-ibu rumah tangga di sekitar. Insya Allah. Insya Allah. Ya mungkin nunggu waktu ya. Anak-anak masih kecil, saya masih harus banyak meluangkan waktu untuk mereka. Mungkin nanti insya Allah kalau mereka sudah besar, kita bisa kerja bareng di satu tempat. Insya Allah. Ya, insya Allah ya Mbak, saya doakan. Kalau pembelajaran yang saya dapat dari Mbak Ratih adalah dari inspirasi celotehan anak kecil, tapi ternyata bisa menjadikan berkah yang sangat luar biasa untuk keluarga, dan insya Allah mudah-mudahan keinginan untuk bisa bermanfaat dan berbagi pada orang lain, terutama kepada perempuan-perempuan, bisa terus terwujud dan berkembang ya Mbak. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Ratih. Insya Allah minggu depan kita akan kedatangan narasumber dengan tema yang sangat menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.